Bismillahirrahmanirrahim. Video yang saya buat kali ini adalah kelanjutan dari video pertama, yaitu precodecamp.org. Bahasan kita masih HTML. Di video sebelumnya, materi yang diselesaikan baru sampai ke anchor element ya. Jadi bagaimana kita belajar menggunakan anchor element. Nah, terakhir video pertama baru sampai ke materi ini, link to external page with anchor element. Nah, pada saat saya membuat video pertama, ada yang japri, "Kang, tolong dong dijelaskan satu persatu." Insya Allah setelah saya menyelesaikan precodecamp.org ini yang materi HTML, saya akan buatkan video khusus tentang HTML. Nah, sementara kita selesaikan saja dulu precodecamp.org ini. Materi HTML-nya kita selesaikan. Di minggu yang lalu baru sampai ke materi ini. Nah, kita diperkenalkan dengan tag anchor elemen, yaitu bagaimana membuat sebuah teks. Ketika kita klik, maka akan mengarahkan kita ke website atau link website yang ada di luar tampilan webpage ini. Jadi penggunaan anchor elemen untuk membuat sebuah teks menjadi link, dan link itu akan menunjukkan ke lokasi di luar web page. Elemen A membutuhkan destinasi atau tujuan yang kita namakan sebagai atribut href. Jadi cara penulisannya seperti biasa, tag dimulai dengan kurung buka, kita tulis A, href sama dengan link yang dituju. Kemudian kurung tutup, dan kita memerlukan teks, yang teks ini akan ditampilkan di browser, yang ketika kita klik maka kita akan ditujukan ke destinasi sesuai dengan link yang ditulis sebelumnya. Browser akan menampilkan teks yang akan langsung ngelink ke precodecamp.org. Nah, ini perintahnya, buatlah link yang akan membawa kepada alamat https www.precodephotoapp.com. Jadi syaratnya elemen A harus memiliki anchor tag. Anchor tagnya adalah cat photos. Kemudian Anda membutuhkan elemen A yang akan langsung menuju ke alamat ini. A elemen harus memiliki closing text. Alamat precodephotoapp.com sesuai, anchor tagnya cat photos sesuai, A elemennya memiliki closing tag sesuai. Run the test. Oke, submit to next challenge. Nah, di materi tadi kita belajar membuat teks menjadi link, yang kemudian link itu akan membawa kita ke destinasi eksternal di luar web page. Nah, pada kali ini link yang dibuat akan menunjukkan ke internal section. Jadi masih di bagian sini, masih di bagian web sini. Jadi anchor elemen bisa juga digunakan untuk membuat link internal yang akan mengarahkan ke section yang berbeda, tetapi masih dalam web page yang sama. Nah, untuk membuat link internal, maka href atributnya harus memiliki hash simbol dan ID.
Nah, cara penulisannya seperti ini. A Harep. Nah, ini yang tadinya dia menunjukkan ke link alamat yang ada di luar web page ini, maka kita akan ganti ke internal link. Has kontak header. Kontak. Ubah external link menjadi internal link dengan mengubah Harep atribut menjadi footer. Ini dirubah menjadi footer. Kemudian tulisan cat photos ubah menjadi jump to bottom. Harep footer, hapus target blank. Tambahkan ID atribut di footer. Nah, ini footer, tambahkan ID sama dengan footer. Baik, kita tes. Oke, hasilnya sesuai dengan yang diminta. Submit and go to next challenge. Nah, kita sudah belajar Anchor elemen, kemudian sekarang kita akan belajar bagaimana menempatkan Anchor elemen berada di tengah-tengah paragraf. Jadi misalkan kita buat di sini tag paragraf, kemudian tulisan here is a. Nah, ini targetnya A, target sama dengan blank. Fungsi blank ini ketika diklik maka akan membuka atau akan pindah ke tab yang baru. Kemudian Harep precodecamp.org, link to precodecamp.org. Kita coba aja ikutin. Ctrl C, Ctrl V. Cat fotonya ganti dengan tulisan for you to follow. Jangan lupa ditutup. Final output akan seperti ini. Here's a link to. Link to link
to jadi hasil yang diinginkan adalah here's a link to www.precodecamp.org for you to follow. Berarti di sini kita tinggal tambahkan for you to follow. Nest the existing A element within a new V element. Ini V elemennya udah dibuatkan, V elemen baru. The new paragraph should have text that say view more cat photos. Berarti di sini kita tuliskan view more cat photos. Kita kasih break ya. Where cat photos is a link, dimana foto kucing ini adalah sebuah link. Hasil yang diinginkan adalah you should only have one A element. A elemennya ada berapa di sini? Ada satu, ini kan. Nah, A elemen ini harus memiliki link ke precat foto F. Ini berarti diganti alamat ini. Your A element should have the anchor text of cat photos. Cat photos. You should create a new V element. There should be at least 3 total V tags in your HTML code. Ada 3 paragraf, 1, 2, 3. Oke. A elemen harus bersarang nest di V elemen yang baru. Berarti ada di sini kan. Your V element should have the text view more. Ini sudah view more with a space after it. Ya. Tapi A elemennya tidak memiliki teks view more. Tidak ada. Setiap V element should have a closing tag. Ini V, ini closing tagnya, kemudian P lagi, ini P, kemudian ini closing tag V nya, kemudian P lagi, ini closing tagnya, jadi ada 2, ini yang ketiga. Setiap A elemen harus memiliki closing tag. Sudah semua terpenuhi, tinggal di run test. Oke. Submit and go to next challenge. Buatlah dead link dengan menggunakan hash symbol. Bagaimana tekniknya? Mudah. Href sama dengan hash symbol. Jadi ini href, tinggal diganti ininya menjadi hash symbol.
your A element should be a dead link with the value of the href attribute set to hash. Udah, kita tes. Oke. Berikutnya adalah mengubah image menjadi link. Nah, sebelumnya kan kita belajar mengubah tulisan menjadi link. Nah, ternyata gambar pun bisa diubah jadi link. Ketika ini berbentuk pointer, maka ketika dia berubah menjadi link, dia akan berubah menjadi berbentuk tangan. Nest your image within an A element. Here's an example. Ini kan gambar source-nya ini, maka ini harus berada di A elemen. Jadi kita bisa ketikkan aja di sini A href dead link. Nah, karena ini link mati, jadi dia tidak akan mengarah kemana-mana. Jadi dia hanya akan mengarah kepada image source. Nah, image source-nya ini HTTP ya sama. Bedanya di sini nih, ini relaxing cat diganti menjadi running cat. Ctrl C, Ctrl V. ALT-nya pun kita ganti. Ctrl C, Ctrl V. Jangan lupa ditutup. Remember to use hash as your A element href property in order to turn it into a dead link. Seperti ini. Jadi image element ini yang existing ini ditempatkan di antara anchor ini. Once you've done this, nah maka image ini akan berubah menjadi tangan. Jadi dia akan menunjuk kepada sebuah link. Ini result yang diinginkan. The existing image element should be nested within an A element. Benar, ini ada di antara A element. Your A element, your A element should be a dead link. Sudah. Atributnya di set hash. Setiap elemen harus memiliki closing tag. Sudah. Run test. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar membuat unordered list. Cara membuatnya sangat mudah. Buat saja komen seperti ini. Ini perintahnya, remove the last two V element and create an unordered list. Berarti yang terakhir ini dihilangkan, kemudian diganti dengan unordered list. UL apa hasil yang diinginkan? Create a UL element. Ini sudah.
Kamu harus memiliki 3 li elemen. 1, 2, 3. Your UL element should have a closing text. Your li element should have closing text. Your li element should not contain an empty string or only white space. Jadi ini harus diisi. Apa tadi? Susu, keju, cookies. Oke, mari kita tes. Oke, submit. Nah, sekarang kita akan membuat order list. Nanti kita akan bisa membedakan apa bedanya unordered list sama order list. Kalau yang tadi pakai UL, kalau ini pakai OL. Buatlah order list of the top 3 things cat hate the most. Apa yang paling dibenci oleh kucing? Oke, kita buat di sini OL sama li. Anda harus memiliki ini risalnya ya. Anda harus memiliki order list for treating cats heads. Top treating cats head 1, 2, 3 sudah. You should have an unordered list for things cats love. Ini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. You should have only one UL element, ya, hanya satu elemen. You should have only one OL element, sama, satu juga. Memiliki li elemen di antara OL, memiliki li elemen di antara UL, ya, sudah. OL elemennya harus memiliki closing tag, ya. Li element have a closing tag juga ada. Li element in your unordered list should not be empty. Oh, ini nggak boleh kosong, harus diisi. Apa yang dibenci kucing? Thunder, other cat. Oke, jika sudah tes, submit lagi. Nah, sekarang kita akan belajar membuat text fill. Now let's create a web form. Membuat form isian. Komennya adalah input type text. Input type text. Hasilnya seperti ini. Create an input element of type text below your list. Ini list, ini di input element. Your app should have an input element of type text. Ini sudah ada ya. Oke, run test. Submit and go to next challenge. Add placeholder text to a text field. Jadi tambahkan teks di sini. Ini tinggal menambahkan saja placeholder.
this is placeholder text. Hasilnya seperti ini. Note, remember that input element are self-housing. Jadi tidak seperti input kurung tutup terus bikin lagi // input, tidak. Ini yang dinamakan self-closing. Set the placeholder value of your text input to cat photo URL. Jadi ini diganti menjadi cat photo URL. Seperti ini hasilnya. You should add a placeholder attribute to the existing text input element. Sudah. You should set the value of your placeholder attribute to cat photo URL. Sudah. The finished input element should not have a closing text. Ya, sama. Oke. Run the test. Submit and go to next challenge. Oke, task berikutnya adalah create a form element. You can build web form that actually submit data to a server using nothing more than pure HTML. Untuk membuat web form yang akan mengsubmit data ke server murni hanya menggunakan HTML, maka bisa menggunakan perintah di bawah ini. Nest the existing input element inside a form element and assign. Ini input elemen harus ada di dalam form. Form action Nah, kemudian URL-nya apa? URL-nya ini. Ctrl+C, Ctrl+V. The existing input element should be nested within a form element. Input element ini harus ada di antara form element. Your form should have an action attribute which is set to www.freecatphotof.com. freecatphotof.com submit cat photo. Ya sudah. Your form element should have well form open and close tag. Form element harus ada close tag-nya. Formnya harus ditutup dengan closing tag. Oke, selesai sudah. Kita tes. Submit and go to the next challenge. Add a submit button to a form. Tambahkan button atau tombol submit pada form. Ternyata mudah, cuman kasih komen seperti ini saja. Add a button as the last element of your form. Jadi elemen terakhir di form ini, berarti kita posisikan di sini. Button type submit. Submit. Kemudian kita tutup button.
hasilnya seperti ini. Oke, kita coba tes. Submit and go to the next challenge. Berikutnya adalah menggunakan HTML5 to require a field. Jadi field ini harus diisi, maka pada input type sama dengan teks itu harus ditambahkan perintah require. Input type text placeholder cat foto URL. Input type text, kita terakhirnya di sini require. Oke, sudah run the test. Submit and go to next challenge. Nah, sekarang akan membuat radio button. Komennya adalah input. Setiap radio button bisa bersarang di label elemen. Label elemen ini belum ada. Ini kita buat di sini label input type radio, jenisnya radio, name indoor outdoor, anchor tagnya indoor, kemudian tutup lagi dengan label hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan coba menambahkan ID. Input ID indoor, bisa juga penulisannya seperti ini. Input ID indoor, type tipenya radio, name indoor outdoor, kemudian label for sama dengan indoor, indoor label, hasilnya sama aja. Atau label for sama dengan indoor, input ID indoor, tipe radio, name indoor outdoor, indoor. Tinggal bikin satu lagi, label for indoor, input ID indoor,
Label for indoor, input ID, indoor, tipe radio, name, indoor, outdoor, indoor, label for outdoor, outdoor, input ID, outdoor, type sama dengan radio, name dengan indoor, outdoor, outdoor, label input ID indoor, tipe radio, name indoor, outdoor, indoor, label for outdoor, okay. Your fetch should have two radio button element, 1 2 ada. Your radio button should be given the name attribute of indoor, outdoor, ya. Each of your two radio button element should be nested in its own label element. Masing-masing berada pada label elemen, ya. Each your label element should have a closing tag, ya. One of your radio button should have label indoor. One of your radio button should have label outdoor. Each of your radio button elements should be added within the POM text. Ditambahkan di antara POM text. Ini POM. Berarti posisinya label ini di-cut saja. Ctrl X. Harus lokasinya berada di antara POM. Kita taruh sini aja. Oh, jadi seperti ini. Cuman dia lokasinya harus ada di bawah. Jadi pada submit button ini kita tambahkan comment break. Oke, kita tes. Sip. Go to the next challenge. Create a set of checkbox. Tadi radio button, sekarang akan membuat checkbox. Bagaimana perintahnya? Label POM sama dengan laughing ID sama dengan laughing tipe checkbox name personality laughing label
tipenya sama dengan checkbox. Add to your phone a set of 3 checkbox. Harus dibuat 3 checkbox. Berarti ini tinggal di copy paste saja. 2 3. Your page should have 3 checkbox element. 1 2 3. Each of your 3 checkbox element should be nested in on label element. Ya. Make sure each of your label element has a closing tag. Ya. Your checkbox element should be given the name, attribute, of personality. Ya. It is added between the form text. Ya. Laughing ini sleepy, lazy, Oke, kita tes. Submit and go to the next challenge. Gunakan atribut value, nilai pada radio button dan checkbox. Jadi tinggal tambahkan value di ID. Setelah ID maka label port, indoor input type radio, kita tambahkan value nya di sini. Setelah ID kita tambahkan value, indoor, value outdoor, kemudian value laughing, lazy ID, value value energetic. Oke, jika sudah, run the test, submit and go to the next challenge. Untuk precodecam.org ini Anda hanya mengikuti saja, dan ketika di run test submit berhasil maka selesaikan saja dulu. Nanti untuk penjelasan lebih detail saya akan buatkan video khusus tentang HTML ini. Yang sekarang ini adalah ujian konsistensi untuk menyelesaikan ini precodecam.org ini. Check radio button and checkbox by default. Tinggal tambahkan input type radio name test check.
Jadi pada input ini kita tinggal tambahkan check. Tugasnya adalah set the pulse of your radio button and the pulse of your check box. Berarti yang indoor outdoor ini. Di sini terakhir kita tinggal tambahkan check. Ya. Kemudian pada ini juga tinggal tambahkan check. Your push radio button on your phone should be checked by default. Ya, check by default, check by default. Oke, run test. Submit and go to the next challenge. Nest many element within a single div element. Div element dikenal juga dengan elemen division. Try putting your opening div tag about your thing cats love. Di sini kita tambahkan div. Sampai sini. Your v element should be nest inside your div element. Ya, ini ada dalam v, ul juga ada dalam v, ol juga ada dalam v. Div elemennya harus memiliki closing tag ya. Sudah. Oke, sudah, kita tes. Submit and go to the next challenge. Declare the doc type of an HTML document. Tinggal tuliskan saja doc type HTML. Tanda seru ini penting di sini. Next, the rest of your HTML code need to be wrapped in HTML tag. Jadi setelah ini bikin tag HTML. Oke, apalagi? Ini contoh dari HTML. Space between the two HTML tags. Ada H1 elemen, berarti di sini H1. Run the test. Oke. Submit and go to the next challenge. Temukan head and body of an HTML document. Edit the markup so there is a head and a body. The head element should only include the title. Berarti head ini ada di sini. Oke. Kemudian body element should only include the h1 and v. Berarti ada di sini bodinya. Itu body. Kita coba run the test. Selesai sudah. Oke, cuman itu saja, HTML sudah selesai. Di video selanjutnya sebelum masuk ke CSS saya akan tuntaskan dulu HTML ini yang tadi dengan penjelasan-penjelasan detailnya dan fungsi-fungsinya. Ikuti video kami berikutnya tentang kupas tuntas HTML.